Mau pesanin neraka yang siapa nih? Nesi Judge enggak kan? Karena kan nunggu dulu nih, bener nggak ada neraka ya kan? Masuk dulu kali dia. Iya. Ada Jupe paling kan dulu sama Dewi Persik berantem. Kayaknya kemarin pas review tuh Iqbal, belakangnya lu. Jadi ada shadow nih, ada lu lagi di shadow. Menurut kamu bagus? Menurut kami jelek. Ya nggak apa-apa, namanya juga selera. Selera kamu yang jelek. Ya, jadi selamat datang di Moview. Kali ini adalah video news ya. Ini news yang deket-deket sama kita aja. Ini ya, nggak terlalu ngulik-ngulik banget lah ya. Kita akan ngebahas seputar film yang yang akan tayang tentunya beberapa hari lagi. Kenapa lu? Kenapa ada game di situ? Nggak mau ngebahas kan James Bond kan akan ada filmnya juga nanti. Ya, ini akan ngebahas dulu lah film yang akan keluar di minggu ini. Ada beberapa film yang menarik dan ada beberapa film yang kayaknya harus lu tonton, Dok. Kalau Ting Ning gimana? Kalau Ting Ning udah turun minggu ini harusnya. Ketika video ini naik udah turun nih filmnya ya. Udah tinggal 2 layar sekarang. Sedih nggak lu? Lumayan. Sepi gitu lu berekspektasi nggak sepi? Siapa yang enggak monyet? Gue tanya. Siapa yang enggak? Lu emang menurut tuh bakalan sepi? Enggak kan? Enggak sepi ini. Tapi gue nggak kayak 500.000 masa kagak sih. Filmnya bagus gitu. Tapi kan kita udah lama tuh nggak nemu film-film yang kayak gitu. Maksudnya yang bikin kita ketawa banget gitu. Ada, cuma kita nggak nonton aja. Maksudnya udah lama nggak nemu film, udah lama nggak film nonton. lu namanya parah? Yang mana nih? Sukma? Bukan, yang sebelumnya apa? Gundik. Ya? Oh iya itu. Lu katakan parah, Cuk. Itu kan ngelantur aja sampai bilang itu adalah film terburuk sepanjang masa menurut dia. Walk out kata dia. Iya. Ya gitulah ya. Tapi ini kita akan ngebahas beberapa berita-berita yang tadi gue temuin aja sih, nggak yang gimana-gimana banget. Tapi sebelum kita masuk ke beritanya, kita bahas beberapa film yang akan keluar di minggu ini. Yang pertama ada The Long Walk. Lo tahu film itu? Tahu. Cerita tentang seperti Squid Game ya sebenarnya ya. Cuman dia lebih ke jalan kaki, kalau misalkan lo berhenti lo akan mati jadinya. Ini dari novel. Dari novel ya. Novelnya Stephen King kalau nggak salah. Oh ya? Coba ya. Ini Kingnya tapi King yang di ini nggak? Yang di King Instagram. Nazar. Yang di Instagram yang King Kevin, tau nggak yang Yang punya toko HP. Iya, itu kan kafe. Gue sih udah nggak kenal lagi dia. King standing in the hallway. Waduh gitu ya. Dia benar dari Stephen King. Ini kalau nggak salah novel pertamanya Stephen King kalau nggak salah. Di tahun 79. Gila ya, 79 udah kepikiran konsep kayak gini sih, hebat juga ya. Gue sih udah kepikiran Ini bagian juga. dari, agak kaget gua anjing. Udah lulus ya? Udah lulus gue. Udah 79 lulus. lebih ke skor nggak sih anjing lu? Sinematografer gue. Tapi ini 79 udah kepikiran gini hebat banget sih. Ya walaupun juga Hunger Games kan diambil dari novel juga ya. Gue nggak tahu tuh duluan Hunger Games atau harusnya ini dulu lah ya harusnya ya. 79 bos. 79 Stephen ya. King gila. Jadi ini salah satu film yang mungkin layak ditunggu ya, yang akan rilis di tanggal 10 September nantinya. Silakan ditonton aja. Ada juga film Sukma, ini adalah film Luna Maya dengan Baim Wong. Katanya lumayan potensial. Katanya lumayan potensial karena Dari Tiger Wong Picture ya. Tiger Wong Picture, karena Baim Wong ternyata Bagus. ya ternyata unexpected bagus dia. Dalam ngedirect tuh bener-bener dipikirin Kayak underdog dia, treatment. underdog ya. Iya. Ya asal jangan jualan handphone aja gua rasa ya di live ya. Kalau itu kan memang kurang ya. Tapi kalau Sama misalkan iPad palsu ya? Iya, sama iPad ilegal bukan palsu. Asli mah asli. Cuman ilegal. John kalau misalnya bikin film ini dia kayaknya lebih lebih ada taste-nya, karena nggak bisa dipungkiri dia tuh udah berkecimpung di dunia entertainment ini udah sekian puluh tahun. Dan dia rata-rata portonya, filmografinya nggak jelek-jelek. Gak jelek, bener. Dia tuh gue rasa mirip-mirip sama Ko Ernest yang memang udah ngerambah dari talent dulu gitu. Ya. Dia ngerasain jadi talent gak enak, diperlakuinnya nggak adil segala macam. Jadi dia bikin nikmat ya. Iya, dia bikinin produksinya. Tapi dia nggak kayak Ko Ernest. Ko Ernest terlalu idealis. Nah, gue rasa Dia masih tetap pop Iya, mainnya. gue rasa dia memang lebih pinter untuk cari barang yang lebih laku. Bener, at least Yang dia marketnya. tetap suka ada seleranya dia, kualitasnya mungkin ditinggiin gitu Iya, ya, tapi walaupun bukan genre dia, Bener. tapi dia ninggin kualitasnya gitu ya, ya. yang penting tetap bisa jualan, bisa sustain. Bener-bener. Kalau Ko Ernest kan warrior ya, Iya. berani menembus batas-batas standar film ini kan dia Dapat kan. pujian banyak tapi tidak terlalu dapat untung banyak. kan? Itu Ya. dia. Memang yang dapat pujian banyak biasanya untungnya nggak banyak memang. Itu kita harus pilih salah satu memang. Lu mau pilih award tapi- apa pilih penghasilan? Ini agak OOT dikit ya. Ini kalau ngomong kayak gini kemarin ngobrol sama, bukan gue ngobrol sih, Kristo lah atau Omara, gue lupa, yang ngobrol sama Bang Jokan.
Dia bilang Janji Joni itu juga ketika keluar itu nggak promising sama sekali. Jumlah penontonnya itu di bawah dari perkiraan lah. Terus akhirnya jadi cult classic sekarang kan? 10 tahun kemudian film itu dibawa kemana-mana dan menghasilkan uang lebih banyak yang nggak dikira-kira gitu. Betul. Jadi mungkin itu hiburan untuk Pak Kristo ya? Iya, nah, karena akhirnya mau didaftarin Cannes Si Ting Ning ini lagi proses sih. Menurut lo nembus Cannes? Karena Cannes kemarin yang screeningnya salah satu yang terbaik itu adalah Autobiografi. Exit 8. Enggak, yang Indonesia mas. Oh, yang Indonesia. Yang Indonesia kayaknya autobiografi ada ya. Iya. Kalau tahun lalu. Iya, yang soal anggota DPR itu. Tapi kadang-kadang kalau lu lihat film-film Cannes yang terbaik tuh pas kita nonton juga belum bisa kita kecerna gitu. Bener, kadang-kadang ya biasa aja ternyata gitu. Ini Karena sama kan kayak Michelin nih. Film ini ya bener, karena film dan makanan balik ke Selera ya. Selera dan relatability mereka ketika menikmati itu ya. Betul. Ya balik lagi ke film yang akan rilis juga, ada Gereja Setan. By the way gua belum nonton Sukma trailer ya sih. Lu nonton belum? Belum. Tapi gue lihat behind the scene ya bahkan. Gue nontonnya The Long Walk gitu. Ya gue juga nonton The Long Walk itu ya. Bagus. Tapi kita akan juga berhadapan dengan Mongol di Gereja Setan. Terus ada siapa yang sempat ikut podcast kita? Siapa? Ada yang dulunya boy band. Irwan Chandra. Dia juga main di Gereja Setan. Main, ya. Ini banyak dipakai juga sama gereja-gereja Katolik untuk menyuarakan ini soal gereja-gereja setan ini ya. Makanya promosinya beberapa pendeta juga mempromosikan film ini. Dan ini kayaknya cukup promising juga loh. Dengan Mongol memberikan isu gereja setan dengan semua-muanya yang kita juga belum tahu kebenaran kayak apa ya. Iya. Tapi at least udah nge-hype banget, jadi kayaknya untuk ditonton, ya gue sih yakin sih dari quality kayaknya nggak akan kemana-mana. Iya. Tapi at least premisnya mungkin seru. Ya, dan ceritanya gue rasa solid karena udah jadi bahan stand up dia juga, udah jadi bahan dia kesaksian kemana-mana juga, jadi gue rasa akan menyajikan. Udah belasan puluhan tahun diolah. Dari dia kecil banget itu. Bener. Walaupun tanggal 4 September kemarin juga sempat dirilis juga film berbau rohani juga, Agape judulnya, yang main itu anaknya Jesse Lantang, Pangeran Lantang, yang sayangnya tidak terlalu dapat kasih yang cukup tinggi juga karena Kenapa kasih? filmnya kurang secara performanya, kan kasih Agape. Karena gue lihat posternya agak kurang sih sebenarnya. Maksud gue untuk film yang nampaknya agak kurang terkenal dengan cast-nya, tapi posternya tuh agak tidak menjanjikan tuh. Kalau lihat lu pernah lihat belum? Konsepnya sebenarnya bagus, gimana ya? Lihatnya ini. Nggak bercerita posternya. Kayak cuplikan film di montas aja gitu. Ada Tio Pakusadewo, ada Meriam Bellina. Tapi udah begitu aja. Selain itu juga ada Mama Pesan dari Neraka. Ini film kayak ini sebenarnya sorry bacanya salah. Mama .2 Pesan dari Neraka. Oh, bukan Mama Pesan dari Neraka. Iya, ini bukan. Kalau Mama Pesan dari Neraka. Sayang, ini Mama bawa ini Mama Pesan dari Neraka loh, nggak gitu ya. Salah ngomong gue ya. Ini Mama Pesan dari Neraka ya. Ini adalah salah satu film yang nggak gue lihat juga trailernya karena gue yakin hasilnya wadidaw kayaknya ya. Tapi ntar coba gue lihat. Tapi dia akan tayang juga tanggal 11 September. Kalau misalnya memang lo mau support film Indonesia, silakan ditonton 11 September, silakan. Lalu ada Afterburn. Ini yang main itu David Bautista. Copperfield. Enggak anjir. David Bautista yang main. Ini juga cukup menjanjikan karena Bautista seperti kita tahu dia tidak seperti The Rock ya. The Rock kan Mama Pesan dari Neraka yang siapa nih? Nancy Judge. Enggak kan? Aduh, posternya aja, Dok. Mau Pesan dari Neraka, beneran ke Delivery dari Neraka, Cok. Siapa yang main? Ini. Ya Allah, apinya. Ternyata dari kisah nyata. Emang iya? Tulisannya gitu? Dari chat gitu, dari thread. Mama Pesan dari Neraka. Nanti kita sambil nonton. Kayak apa? Film apa? Ini mah bukan film horor nih. Ini mah film jelek ini kalau begini nih. Kenapa marah-marah mulu, kawan? Ini katanya film horor. Tapi jelek. Ini mah film jelek, Nu. Makanya, jelek banget. Lu kalau misalnya nonton film jelek harus sambil makan popcorn cuman gini. Jadi bagus emang. Jadi enak aja, nggak tetap jelek sih tapi dia. Jadi lu nonton sambil makan. Gua cobain nih. Ya cobain dah. Kali aja jadi bagus sih filmnya. Enggak sih, susah kalau itu. Kalau itu susah ya. Bener lu, langsung jadi bagus filmnya nih. Tetap jelek dong. Mantep banget ya. Tetap jelek dong. Emang yang enak popcornnya guys. Tetap jelek dong. Ya. Oke. Ada rasa jagung, karamel, barbecue, langsung aja dicek dari link yang ada di deskripsi abangku. Respect.
Dan ada juga nih film dari gue lupa negara apa tapi negara yang jarang ditemuin ya. Sicin judulnya. Apa sih? SICCIN. Gue juga Sicin nggak ada- apa? Tapi udah yang ke-8 ini. Ini film ke-8. Kayak Sicin tapi ini film luar. Cina. Si Cina. Si Jinping, si Jinping. Si Cina si Jinping. Siapa yang masih? Tuh, ini si Judge yuk. Nih. Bukan itu. Tuh, oleh adaptasi video viral Mama oleh Nancy Judge. Oh. Oh, berarti ada penontonnya Nancy Judge ngirim kayaknya ke Nancy. Nancy Jazz bahas Terus ini viral 6 tahun yang lalu videonya. Jadi sekarang, karena kan nunggu dulu nih bener nggak ada neraka ya kan. Masuk dulu kali dia, iya kan? Masuk dulu. Sip Pak, udah Pak, mantep Pak, bener Pak. Ini baru bikin filmnya. Make sure dulu ya. Make sure dulu. Takutnya salah. Ini Takutnya- sebenarnya cerita kamu udah bagus banget tapi kita lagi konfirmasi dulu ke neraka. Iya, Ini kita bener konfirmasi nggak? dulu ya. Ini bener nggak dari neraka? Kalau ya ini kan? bener, kita produksi kamu mau budget berapa kita akan lakuin. Kadang-kadang ada aja yang gini. Baru kita ngomongin norma ya dari kisah-kisah urban gini ya. Iya, ini dibikin lagi kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan film-film Indonesia yang akan muncul tuh seperti kita tahu film Indonesia selalu muncul di hari Kamis dan film US itu muncul atau film luar lah ya dia akan muncul di hari Rabu atau Jumat. Ada pilihan Rabu atau Jumat kalau misalkan film yang bukan film lokal gitu. Jadi silakan dinikmati aja film-film yang akan tayang di minggu ini. Lalu kalau misalnya kita ngomongin OTT juga OTT akan tayang di tanggal 18 September ada film Sinners. Sinners akan tayang tanggal 18 September di OTT dong. Di Netflix. Gua Nggak mungkin Netflixnya HBO Max ya. Gua nggak tahu sih OTT-nya apa. Gua tadi bacanya cuma separuh doang. Tapi yang jelas kemarin gua di pesawat udah nonton Sinners lagi. Ya ngapain lu nonton itu di pesawat? Seru aja. Maksudnya film itu kan Headsetnya juga bapuk gitu. iya. Tapi kan maksudnya Kecuali bisnis. kalau misalkan tidur kan kadang-kadang tidur ditemani film suara gitu. Suara-suara. Ekonomi soalnya ya. Iya, Jadi ekonomi. tidurnya perlu ditemenin ya. Iya, benar ya. Jadi ya silakan ditunggu aja lah konsepnya karena ini adalah film yang sangat layak buat lo semua yang kayak kemarin nggak kebagian untuk nonton di bioskop silakan tonton mati lagi nih ya mati buat lo yang nggak Nggak tahu emang film barat sekarang bagus-bagus tapi jam tayangnya cepet banget ya. iya Dan kemarin Weapons bagus, hilang coba ya cepet. ini si Sinners tuh kapan ya Do ya April Mei Juni Juli Agustus oh iya Iya. Dan ini sebenarnya cukup lama sih karena biasanya film itu 3 bulan loh. 3 bulan udah di OTT. Sekarang dia hampir 5 bulan dia. Gue nunggu Weapons sih. Weapons kayak bagus. Weapons juga bagus banget harusnya gue juga nungguin. layar gue liat kemarin tinggal di pick sama Plaza Senayan. Tapi kalau misalkan film Belum nonton ya. belum nonton gua. Weapons udah nonton. Kalau udah nonton dia. Kalau misalkan film Hollywood dia memang pasarnya kecil di sini tapi di global loh. Jadi nggak masalah. Dulu juga dia. Tapi kan biasanya dulu lama cuy kita ketemu. Iya sih. Karena memang nggak bisa dipungkiri juga film kita juga udah mulai tumbuh kan. Dulu kan film kita nggak ada stoknya. Ada Jupe paling kan dulu sama Dewi Persik berantem. Tumbuh juga pilihannya gitu-gitu doang lu. Apa? Misalkan apa? Warung pocong. Iya maksud gua Panggo pocong. Horor lagi. Nggak ada yang lain. Iya sih. banget. Bener sih. Conjuring nih makanya. Conjuring udah banyak yang komen bang Conjuring nggak mau dibahas. Gue udah pengen banget nonton nih mah gue sakau tuh pengen nonton Conjuring gua. Karena pasti wadidaw ya biasanya. Kata Coki wajib tonton nanti di Netflix. Ya Conjuring being Conjuring lah maksud gua lu Iya. nggak usah ekspektasi apa-apa ini ya lu Maksudnya suka aja. gua kan tipenya nggak suka nonton film horor ya. Tapi gua nonton Conjuring kayak nggak takut gitu. Kayak ya udah gua tahu ini kayak film fiksi yang dibuatnya sedemikian rupa gitu. Kenapa ya kalau Conjuring itu emang labelnya gitu ya? Kalau ngomongin The Nun juga ya kayak film action. Denan emang nggak jelas katanya ini Annabelle jadi raksasa katanya. Anjing. Kayak Conjuring yang terakhir kalau nggak Terus salah. dia begini ya. Itu T-Rex bro. Soalnya Conjuring yang terakhir kan yang ada vampir-vampir ada monster-monster lah gue lupa yang ada. Iya. Itu yang juga jadi film komedi. Zombie bukan sih? Iya jadi zombie kalau nggak salah. Tapi intinya Conjuring ya being Conjuring gue selalu excited aja. Dan selalu laku loh. Dan selalu laku. Makanya Conjuring sampai sebanyak ini kan dia di beberapa film yang lalu kan sempet kayak ini film terakhir Conjuring gitu. dia Tapi bohong. ada lagi. Dia pasti bohong ya karena film-film Hollywood sih jarang mati sih. Kalau gue lihat jago banget maintain IP mereka ya. Transformer juga sempat begitu, ya, walaupun sebenarnya akhirnya ganti director juga sih. Ternyata itu maksudnya adalah film Michael Bay yang tentang Transformer yang terakhir gitu. Ya. Akhirnya ganti director ya Transformer jalan lagi. Kalau ada lagi. Iya. Kayak I Know What You Did Last Summer tuh udah berapa series Iya, sih? ada lagi ya, bener ya.
Jadi kayak gitu. Jadi film Hollywood sih jago banget maintain IP-nya, gue harus akui mereka solid banget, merchandise-nya laku. Semuanya laku, kalau dibawa namanya laku juga. Ini juga lalu ada James Bond nih, Dok. Ini cukup menarik ya, karena sebenarnya Daniel Craig itu adalah karakter yang orang yang kayaknya cocok memerankan James Bond ya. Bagusan Pierce Brosnan menurut gue. Tapi nggak kalah cocok juga Daniel Craig menurut gue sih. Maksudnya masih pas lah. Ya DOG sih yang terbaik. DOG memang bener sih, gue juga setuju sih. Dia dapat kesan playboynya tuh kental banget ya. Kalau dia, kalau Daniel Craig kayaknya lebih ke manly banget gitu. Kayaknya akan loyal ke satu perempuan aja gitu. Kalau Sean Connery itu kayak laki-laki cantik gitu. Iya. Tomboyan gitu. Iya. Limis gimana gitu. Dan kalau misalkan di game tuh siapa yang peranin, Dok? Ada nggak? Ada pemerannya, gue lupa kemarin namanya siapa. Masih muda banget sih. Beda banget sama 007 yang film sih, karena 007 film kan udah established 007. Dan yang memerankan sekarang ini adalah Patrick Gibson. Iya. Patrick Gibson adalah orang yang baru berumur 30 tahun. Betul. Jadi dia kalau ini ceritanya baru apa enggak nih? Apa tuh? Nah, karirnya dia sebagai 007. Gue belum tahu sih ceritanya baru atau enggak, karena kan sebenarnya kira generasi ya. Kalau misalkan dulu tuh gimana ya, gue lupa, Dok. Kalau langsung misalkan- aja ya. Langsung jadi aja, Pel. Oh, nggak pernah ceritain dari awal lagi. Nggak ya? ada. Nah, sebenarnya menarik nih, karena kita kayaknya gua nih sendiri pun juga udah lupa nih sejarahnya. Pengen tahu Iya. caranya dia menjadi 007, iya. Karena generasinya udah mulai ini ya, overlap ya. Iya, benar-benar. Udah mulai pada nggak tahu ya Iya. apa itu 007. Makanya First Light gamenya juga ngambilnya jalan cerita dari awal. Dan beliau ini juga kalau misalnya kita cek si Patrick Gibson ini, dia tuh filmografinya nggak terlalu film-film wah yang gimana banget. Yang paling terkenal itu adalah Dexter aja sih. Ini juga pun series, bukan film ya. Dexter ini salah satu series yang Salah satu series yang lumayan awet terkenal. ya. Iya. Tentang pembunuhan segala macam ya. Biasanya Ya kayaknya sebenarnya butuh aktor-aktor yang kayak gini sih. Jadi kayaknya iya jadi ya. icon juga nantinya kan. Ya Jadi maksud gua, icon James Bond. kita tuh ketika ngeliat Daniel Craig kan dia nggak cuma main di film James Bond doang. Iya. Udah beberapa film gede juga Banyak ada film dianya. gede ada dia. Nah, dan ini langkahnya cukup berani lah ketika pakai aktor-aktor yang bisa dibilang namanya masih tidak sebesar Daniel Craig ya. Apakah dia bisa menggantikan Daniel Craig dengan baik ya? Kita lihat nanti lah ya. Awal-awal sih pasti banyak yang pro kontra ya. Tapi gue yakin James Bond selalu punya pesonanya sih. Soalnya Setelah karena- Mission Impossible jelek banget. Karena kemarin tuh sempet ada desas-desus bahwa yang memerankan James Bond itu nanti adalah orang yang jadi lupa gue namanya siapa, yang jadi yang pakai topi detektif siapa namanya? Aduh, lupa gue. Banyak kan. Aduh iya makanya Apa RDJ pakai topi detektif? bukan. Aduh. Detektif Aldo pakai topi juga. Aduh, gue lupa namanya siapa anjir. Yang main di, aduh lupa gua. Bukan Sherlock Holmes. Nyakitin mulu. Bukan kayak Sherlock Holmes apa ya? Ya, Cumberbatch. Bukan. Kayak Sherlock Holmes. Aduh gua lupa lagi. Aduh lupa. Topi-topinya kayak begitu maksudnya. Oh, topi kong. Iya, yang Ocek kayak kali gini. tapi dari kita jadi ada tragedi ya. Kita tadi udah ngerekam tapi nggak kerekam ya karena memorinya. Yang mana? Dari mana? Itu dia dari mana? Oh, akhir-akhir. One for all. Udah nggak usah dibahas lagi Nggak usah One dibahas for All. One Yang for penting All. anjing lah tuh film ya. Ngapain lu? Tapi udah kayak gini kayaknya udah makin capek gak sih kita, Dok? Kayak udah susah nemu lucunya, Dok. Gimana ya? Emang belum nemu film-film yang kayak tai lagi gitu. Kita nggak nonton soalnya. Iya, maksudnya kita nggak punya waktu untuk nonton film lagi. Gimana sih nih menurut pemirsa-pemirsa? Ya, elah lagu lu. Pemirsa, apa bapak pemirsa sasa pemirsa? Lagu lu anjing. Udah lama gue kayaknya udah nggak ketawa kayak yang kita biasanya lagi gitu. Udah nggak ada yang kayak tolol banget gitu. Ya soalnya menurut gua Norma juga nggak setolol itu. Iya, jelek tapi nggak setolol. Jelek nggak setolol itu. Kenapa, Chan? Emang mesti gundik. Iya sih. Gua Gundik, kita tunggu lah ntar setelah Coba lah di-OTT nanti ya. kita kalau lagi kosong kita makanya kalau mau nonton langsung maraton. Iya sih, banyak gitu sehari Iya, ya. jadi kan semakin jelek dan semakin capek lu nonton itu kan semakin lucu gitu. Iya kan? September lah ya. Kedepannya kita ngapain berarti, Dok? Masih nungguin ini. Sebenarnya gua September tuh gua pengen gaspol sih sebenarnya sih. Pengen kita bikin konten Muka lu terus aja gitu. lemes anjing. Tapi capek ya gitu ya. Karena Kayaknya kita mesti sama-sama rehat dulu lah. Gue bilang ke kita rehat dulu. Enaknya itu emang movie gue rasa kalau gitu dibikinnya season aja. seasonal aja gitu ya. Jadi kalau lagi nggak nonton film, konten-konten tolol aja. Kita bahas siapa yang lagi ini aja ya. Iya, Lagi- betul. Iya. Nanti soalnya kalau dia lagi promo film, Udah nggak ada. kadang dia nggak ada. Kalau gue lagi liputan lagi penuh banget, gue aja nggak ada. Jadi susah juga.
Kadang di bulan-bulan dia udah berhenti promo, gue malah liputan soalnya. Iya. Apalagi bentar lagi di Pesta Pora. Sepora kan lebaran. Oh agak lain bentar Agak lagi, agak lain bentar lagi guys. Agak lain November ya. November. Kayaknya per video ini keluar udah keluar teaser deh. Udah keluar teaser agak lain. Yang pasti sih kalau mau nonton Conjuring dulu sih. Conjuring. Gue Ya. rencana sih mungkin weekend kali mau nonton Conjuring kali. Boleh sih. Kalau semoga keburu ya waktunya. Karena pengen banget nonton sih. Lu sore aja belum nonton? Udah keburu hilang udah. Iya, udah hilang loh dia. Gue nyari di internet belum ada. Apanya? Apanya? OTT. OTT kan, nanti OTT kan. Belum ada. Iya, emang Di belum. torrent. Gak ada. Ini kan bug maksudnya kan isi air itu kan. Penguin. Ya, penguin, torrent penguin. Torrent kan. penguin. Gak ada. Emang nggak ada lah itulah. Film Indonesia jarang langsung begituan kayaknya. Jarang nih. Iya, karena kayaknya siapa yang mau? Tapi misteri Gunung Gede ada anjing. Berarti segitu viral itu Gunung Gede. Kan tobrut. Bangsat lu. Gunung Gede. Gunung Gede. Tolol emang goblok. Anjing judulnya. Lu kalau mau lucu juga nggak usah jorok anjing. Misteri Gunung Brutal gitu. Jangan tobrut anjing. Misteri tobrut. Tapi yang gue tunggu banget pasti The Long Walk. Ini The Long Walk gue tunggu banget. Tapi bagus. Bagus ini. Maksudnya nggak ada. Ya namanya orang kalau nungguin ya film bagus lah anjing. Masa gua pengen nunggu banget nih. Ya film Gundik 2 gitu. Nggak ada anjing. Orang juga nggak ada yang kepengen banget. Nonton Norma aja gara-gara lu gua habisin. Gua udah walkout itu. Yang hotel aja itu. Apa? Yang hotel, aduh Panggonan Wingit aja. Ada sequelnya. Udah mending kita review Panggonan Wingit. Iya, ya, itu yang Gua sequel tonton udah nih. keluar tuh di Netflix. Iya, di OTT tuh. kan. Itu menurut gua setara Weapons. Nah, Hah? Weapons. web Senjata Bang Mustam. Ini buat interogasi Nazi zaman dulu. Biar ngaku. Di VR. Di VR ya. Panggonan Wingit 1 aja udah nggak tahan, pengen berak di celana ya. Ini dia ada Panggonan Wingit 2 loh. Enggak, tapi gue jujur aja gue suka sama setup Panggonan Wingit karena penginapan gitu. Gue suka setup penginapan sih. Enggak, yang ini lebih banyak outdoornya. Cinta Laura nih. Ya, Cinta Laura. Anjing. Soalnya ada kolam renang, jadi banyak terangnya gitu loh. Tapi untung gue belum nonton Panggonan Wingit 2. Karena kemarin Gua juga kan belum statementnya Cinta Laura pas lagi DPR demo segala macam bagus banget kan. Lihat gak video Cinta Laura? Iya. Ada tuh dia ngejelasin kan bagus banget. Kalau gue nonton Panggonan Wingit 2, gue pasti udah langsung gitu pasti kayaknya. Kalau dia ngomong kayak lu Panggonan Wingit bos gitu pasti udah ada. Sama kayak lu bias. kalau lihat Mawar De Jong maksudnya. Iya, kalau itu gue udah ngomong akhirnya ke dia. Gue udah ngomong mau. Apa responnya? Iya nggak apa-apa kok kak. Kata lo, iya nggak apa-apa kok kak. Soalnya Mawar kan udah gak kesambet, makanya bisa kerja di agensi kan. Tadinya kan kesambet dia. Tadinya kan gitu, nari dia. Tapi itu Panggonan Wingit gue coba tonton. Ada beberapa film lokal lagi sebenarnya yang ada di Netflix kayaknya sekarang. Cuma belum sempat gue tontonin tuh ya. Iya nih, aduh gila. Tapi lu harus menonton Weapons. Weapons sih bagus banget sih. Fresh Fresh banget katanya. Freshnya karena ada komedinya juga katanya. Yang gue baru nonton setengah tuh Mission Impossible dan gue udah gak kuat. Yang terakhir nih. Jelek banget anjing. Aku udah bilang sama lu Dok. Anjing, kebanyakan flashback tuh film. Wah, itu sih. Gila, menurut setengah gua, filmnya flashback loh. That's the worst Mission Impossible ever. Gila sih itu. Itu Gila banget sih. sinting anjing. Bener-bener. Sampai tengah film loh, gue gak kehook sama ceritanya loh. Gua kayak tidur deh, sempat tidur deh gua. Itu mah lu apa juga tidur anjing. Nggak, karena- Kemarin Fantastic Four aja tidur. Lu inget gak? Itu karena capek anjing, capek banget itu. Ya tiap hari juga capek nonton Fantastic Four gini. Biar nggak tidur. Ngapain? Aduh, ngantuk banget udah. Aduh, ngantuk. Tapi yang ini kan, lu inget gak sih ada adegan si Lu ingat gak sih cek darah gua? gulanya Gulanya tinggi. tinggi. Enggak, si Mission Impossible itu ada adegan yang dia nyelam itu. Udah makin masuk akal, masa dia di dalam kedalaman segitu bisa keluar nggak pakai alat tuh kayak. Enggak, sebenarnya kalau nggak masuk akal nggak apa-apa. Tapi Maksud gua Fast and Furious juga ngelakban mobil anjing. Dia masuk bulan bangsat. Maksud gua. Jadi kalau film Hollywood nggak make sense sih, gua sih Masih ya nggak udah apa-apa. gitu. Tapi yang penting alur ceritanya seru. iya sih. Zaman dulu kita juga nggak mempertanyakan banyak hal Iya, gitu iya, maksud iya. gua. Tapi adegan itu maksud gua apa? Hening banget gitu. Ini lu ingat gak sih adegan itu? Belum nonton, Belum sampai situ ya? selesai. Sorry. Setengah film gua udah nggak kuat. Jadi tuh. adegan itu bener-bener hening dong. Abis Karena soalnya, dalam laut Karena dalam ceritanya. laut ceritanya. Jadi kayak, waduh berat banget nih gue. Warna biru juga. Iya. Kayak Pak Mali berarti. Cuma Pak Mali nggak di laut.
Kok biru? Pamali darat dia tapi biru dia. Karena kan dia kan mau gimana pun juga dia kan ngikutin panutannya filmnya Avatar. Oh iya, Avatar. Jadi harus manusia ada biru ya. Harus ada kebiruannya gitu. Itu Mission Impossible sih parah sih ya. Final Reckoning nih gila sih menurut gue sih ya. Ini film action yang tidak kemakan. Padahal gue pengen banget nonton Mission Impossible, gue tunggu-tungguin nih kan nonton anjing jelek banget cu. Kali ini bener ya, David itu kan sering nonton kalau dia kan nggak ngerti film. Dia bilang ini jelek. Gue pikir mungkin selera dia kali sampah ya kan. Pas gue tonton anjing jelek banget cu. Ini Tom Cruise gila anjing. Sedih sih gue nontonnya sedih. Sedih sih. Mending Top Gun dah. Top Iya. Gun dah. Kayaknya dia for the sake of ini aja sih. Kayaknya Menutup for the sake- chapter Mission Impossible ya. Jadi panjang gitu. Karena capek. udah tua juga udah. Iya, lu Udah berasa banget ini. Yang kali ini udah berasa nih tua ini. Iya. Udah berasa nih. Actionnya apa segala macem udah berasa banget. Nggak tahu Jackie Chan lagi bikin film action juga. Lagi tinggi-tingginya tuh. Salesnya bagus lumayan. Iya, Jackie Chan bos. Review juga oke. Jadi coba nanti kita nonton juga lah. Tapi yang pasti gue pengen nonton banget Weapons, cuman layar udah tinggal 2, jadi mungkin nungguin online aja kalau udah ada apa belum nanti baru kita tonton ya. Ini kayak kita lagi syuting ini aja kita udah bingung mau syuting apa gitu, mau bahas apa. Jadi Tapi yang pasti lo mesti nonton Alien yang series, bagus. Alien series. Iya, itu bagus banget. Film aja nggak kebedak loh, series lagi. Bener sih. Gila lu. Lo kalau film bagus enak ditontonnya, series bagus. Iya sih. Series bagus apa lagi yang harus tontonnya? Ya, itu dia berita-berita dari industri film yang kita coba cherry pick ya. Yang pasti yang gue tungguin Long Walk, lo nungguin apa? Silahkan tulis di komentar. Apa nunggu apa? Long Walk. Karena itu bagus banget. Kalau lo belum tahu premisnya, intinya ada sebanyak anak muda yang harus jalan, panjang banget. Jalannya tapi ada pace-nya, jadi nggak boleh lebih lambat dari pace itu. Kalau lebih lambat dari pace itu lo akan ditembak mati ya. Dan kalau ini kan konsepnya last man standing, jadi lu yang paling terakhir yang akan mendapatkan uang tunai. Ya. Kalau nggak salah jadi kaptennya ini aktor terkenal. Gue lupa lagi namanya siapa. Rano Karno kalau nggak salah ya. Oh, Dia Rano cukup Karno. terkenal kan dulu ya. Rano Karno kan ini gubernur anjing. Coba kita lihat ya sebagai penutup. Dia Reza Radian sih harusnya. Kalau terkenal apa Reza Radian? The Long Walk nih. By the way Reza Radian ngedirect film loh. Itu juga kayaknya layak ditunggu tuh. Mendingan nonton Reza Rahadian di ini. Gimana? Apa namanya? Most Beautiful Woman. Bukan. Kemarin di Jogja apa nama pamerannya yung? Oh ini Mark Hamill anjing yang jadi Luke Skywalker bro. Berapa bulan bro? Hah? Hamil. Ya kita tutup. Ini dia udah makin mencari-cari. Sampai jumpa semuanya di video selanjutnya. Kalau kalian capek karena belakangan ini lagi capek banget kerja, ngantuk, lelah. Maaf Ya, juga kita juga lagi merasakan hal itu. Iya. Tapi karena channel ini menjadi tempat hiburan untuk kami berdua dan untuk kalian semua, semoga kita bisa kuat menghadapi hidup ini, mendapatkan Coba energi. kita bertanya ke anda semua yang nonton sampai akhir ya, ini ya. Gimana kalau kita bahas nggak cuma film doang? Apakah kalian masih mau dengerin dan menonton atau enggak? Terus lu buat topik genre ini ya. Coba. Iya dia. Karena udah kita nggak punya waktu untuk nonton masalahnya itu beratnya. Itu kena imajinari, lagi banyak film. Ya kan nggak. Dan filmnya nggak nyampe 200.000. Nah. Jadi capeknya tuh Capeknya sakit hati. ketara. Udah gitu gue jadi nggak bisa ambil freelance kan. Ya, gitu. Kalau agak lain kemarin habis lu promo kan membuahkan hasil lu bahagia. Iya sih. Lu fresh lagi, seger lagi gitu. Bener, recharge lagi ya. Iya. Jadi emang apa-apa memang energinya itu duit. Ya. Makanya kasih kami duit. Kalau dapat duit pasti seger, ya. Nah, kalau dikasih duit banyak kayaknya nonton aja deh kayaknya. Nonton. Ya kalau dikasih duit kan nggak usah kerja maksud gua. Nggak, maksud gua Nonton aja anjing. Udah dikasih duit buat nonton. Ini kan berarti kerjaan lu anjing, kenapa lu nggak nonton? Makanya kasih dong. Heeh. Tapi gue by the way, ini jadi kandas tutup nih ya. Happy juga loh, maksudnya ada ternyata yang nontonin kita dan lihat gue kayak tahu gitu. Apa sih lihat lu kayak tahu tuh? Lihat gue tahu gue gitu maksudnya. Ya tahu Kayak lah. Dia manggil gue pakai cambuk loh kayak gitu tuh kayak dari Emang ada negor lu ceritanya? Ada Di mana? beberapa orang gue lagi Di Jepang. enggak lagi di Anjing di Jepang, gokil juga. di Perdana Menteri. Perdana Gue Menteri. di Jepang itu tuh leadernya tahu Tahu lu. podcast Brave tapi taunya. Wah, bentar lagi kita vakum dari sana. Iya tapi dia ini gue lagi promoting Ning di beberapa kota ada yang nyapa mulu ya di beberapa tempat lah. Oh, nyapa Bang mulu. Manu, foto Bang Manu gitu. Iya gue bilang ngapain sih foto sama gue bilang nggak apa-apa bang kenang-kenangan. Apa Dah, sih dalam hati lu kan kayak monyet pasti lah. ngaceng kan? Laki goblok. Oh iya.
Ada juga yang perempuan juga yang gue nggak dapet foto sama Omar, gue foto sama lo aja gitu. Jadi kayak Seneng nggak lo? seneng gitu, kayak senengnya bukan karena aja foto tapi karena ternyata Karena star ada syndrome ya. ternyata ada star gitu. Karena ada setar anjing. Nggak, ternyata ada yang nonton kita dan ya, benar-benar tahu kita gitu. Kita tahu lah. Iya, jadi nggak segan buat nyapa gitu loh. Ya memang tidak usah segan menyapa kita. Cuman jangan ngagetin juga. Iya, Kayak iya. tadi gue lagi di Gading, Ada yang negor gue ngagetin gue gitu. Gue lagi jalan-jalan santai. Wah, Bang Aldo nih ya. Gitu. Santai aja maksud gue. Bisa ngomong pelan-pelan mah gue tetap sadar, tenang aja. Tapi relax. ada yang kalau nyapa lu tuh biasanya detektif Aldo atau TLM atau ini. Tergantung rentang umur sebenarnya. Oh iya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak tuh pasti DA. detektif Aldo. Oh, kalau anak muda. Kalau anak-anak TLM. muda biasanya anak-anak TLM pasti. Movie nggak ada yang nyapa lu selama ini. Ya karena kan masih Irisan ya. satu head company, Iya, jadi iya, iya. masih sama. Masa kan Bang Aldo Movie nggak mungkin. Karena crowd ini adalah crowd saya. Ini menonton saya di TLM. Nah, ini orang-orang tapi- yang muak dengan TLM. kerapihan TLM sekarang karena Tapi gue mau di cancel tapi itu. Yang gue happy juga adalah beberapa video yang nggak ada elunya masih jalan, Dok. Ya, iya, Berarti karena kan emang dia udah nonton dulu nungguin channel sekarang. ini, Iya. dengan channel ini maksud gue. Ya kan dia udah ada lunya sekarang. Iya, kan star. Kan Star, bener. Star Trek lu anjing ya. Sengaja Ada udah star. mulai. Terus Tony Stark ke Indonesia ya. Baru tahu deh. Ya Free enggak, job, emang ya, nggak free perlu job. ada yang tahu anjing. Dari maksud Vio. gua. Mungkin konser-konser ini tuh butuh ruang yang lebih kecil katanya. Ya, tapi emang rakyat kita emang gak bisa dewasa menyikapi begini-begini ya. Maksudnya ya Ya, udah. tapi kan gitu. performernya juga menyatakan cabut. Iya nggak apa-apa dong. Ya udah nggak apa-apa. Kenapa lu harus ada maksud gua ada dari pihak si orang pembela mati-mati Pestapora ini ada yang nyolain orang yang perform ini cabut. Lu gitu-gitu Ya aja. kalau gue Terus? jadi yang bayar Pestapora gue marah lah. Enggak, tapi maksud gua bukan bayar, pasti dia bukan yang bayar, Dok. Ini orang-orang ini bukan yang bayar yang Ya mungkin marah-marah. dia nonton Pestapora mungkin. Buat dia. Iya, maksud gua dia pembeli tiket Gua beli tiket ini Pestapora. buat nonton lu. Lu nggak ada. Ya, maksud gitu. gua Oh, jangan iya. egois dong, Bos. Pasti kan gitu di mindsetnya. Gua apalagi udah di luar kota kan Pestapora gede banget. Iya, Ini kan kayak Java Jazz kan, semua musik-musik pop gitu. Udah gede lagi, Iya Dok. kan? Ya jadi orang udah datang jauh-jauh terus lu nggak ada hanya karena satu isu, mungkin bagi orang yang cuma mau menikmati musik masalah lah buat mereka. Ya nggak mau tahu masalah politik ini. Mungkin ya, mungkin. Iya ya. dong, Bener pasti juga kesel Maxnya juga alasannya itu ya. Iya. 35.000 yang nonton. Ini kayak gila sih. 2.000-nya dari luar negeri. Gila ya? Gila kan? Tapi nggak ada apa-apanya sama Motion Anime. Motion Anime berapa? Sehari 45.000, Bos. 45.000. Gila. Itu tempat kan sama tuh tempatnya kan? Pestapora sama Motion Anime kan? Pestapora masih bisa jalan kan? Kayak lu masih bisa masih lowong lah gitu. Motion Anime sih tidak bisa jalan, Bos. Oh, aromanya? Aromanya Aromatik sih. soto Madura lah. Iya, agak gurih-guri Kencur, gitu, kencur. gurih-guri. Kayaknya emang yang bikin capek itu adalah event-event besar. Emang itu draining sih. Gue Gamescom juga draining. Tapi kalau lu lihat ya Pestapora udah gede banget ya dengan angka 45.000 ya. 35.000 ya. Itu udah dihitung gede di Indonesia ya. Lu bayangin Gamescom tuh total pengunjungnya tuh 450.000 Per day-nya. dalam waktu 5 hari. Berarti sehari sekitar 150.000, 100.000. Gila cuy. J7 berapa J7? Itu cuma kecil lah. Itu kan Seribuan kata ya? Nadine Amijah. Kita kan Oh, iya. ruang-ruang privat. Oh, iya. Salah satunya adalah J7. Dia ngomong gitu nggak? Dia ngomong gitu harusnya. Iya, dia bilang salah satunya G2G saya akan manggung di sana. Tiketnya ada di bawah nggak? Ada di bawah dong. Oh iya, harusnya kan dia ngomong butuh ruang privat. Silakan. Iya, silakan nih G2G. Kan Konser berarti G2G. mau terima bayaran Kecil. nggak mahal-mahal banget Iya, ya kan? benar. Karena ruang kecil ya kan. Iya. 5.000 orang aja. November gitu. doh ya? November. J7. Nah, menuju ke November ini muka-muka kita ini pasti lemas. Lu Oke. promo dong Apa? di podcast. Mau, cuma kadang-kadang itu. Bisa berapa sih tiket? Wah, presale baru selesai. Nggak berapa sisa yang masih banyak dong. Oh, gue nggak ngitung ya, pasti presale udah hampir habis ya, Yung. Udah. Presale udah hampir habis. Jadi mungkin video ini naik juga udah. iya, udah regular tutup ya. sale. Jadi mungkin kayaknya masih ada spare tiket sekitar 2.500 ya. Yes. Ya, 2.500. Lah emang berapa full kapasitinya? Kan capacity 5.000 cuman ada yang 2 day pass kan. Oh. Jadi nggak bisa dihitung saklek 5.000 Iya, tiket iya, gitu. iya, iya, Mungkin cuma sekitar 3.000-an tiket atau 3.500 tiket. Ya udah nanti. Kontol. Promo kontol, promo di podcast lah.
Kan Ya gua nanti kemarin saya udah ada open utang juga ke Pachinko. Pachinko gitu ya. Tapi saya udah tontonin juga Bang Manu di sana. Saya lucu banget situ soalnya. Apa? Saya lucu banget di situ. Kurang awalnya gitu. Awalnya kurang geter, tapi tengah-tengah kayak ini lucu Maksud banget. gue mau orang podcast aja pakai ade di previewnya sama dia. Harus dong. Ada belajar, scoringnya boy. kata dia kan. Belajar boy, namanya juga. Tapi boy. gue salut ada yang nontonin Manu kan dia cukup anonimus kan, tapi yang Iya. nonton cukup banyak. Maksud gue sesuai standar views-nya Pachinko. Dan apa namanya? Banyak kan ada yang dari agak lain ternyata. Tahu Karena lu anak BTS-nya. Iya, tahu gua dari agak lainnya gitu. Karena BTS agak lain lu paling pecah. Kayaknya iya sih. Walaupun yang paling rapi Ting Ning ya BTS menurut gua. Konsep-konsep promonya promonya. paling mateng lah gitu, terkonsep. Tapi kan nggak ada guanya di sini. Maksudnya nggak tersebut namanya. Oh mungkin karena itu salesnya rendah. Karena Karena nggak ada lu-nya. Orang tuh enggak. Shit, baru sadar gua. Iya Shit. kan? Harusnya Wah. aduh. Karena pasti harus tahu nih. Shit. Salah satu elemen agak lain meledak. Ini nada pendeta nih. Saudara. Meledak. Karena kehadiran dia. Ada amin. Shit, Gitu. baru shit. Salah lu, Nur. Salah. Harusnya lu makanya kalau nanti di promo agak lain gua Iya. jangan lupa ada suara lu-nya lagi. Harus. Sorry. Iya. Tapi udah ada. Agak kan ada gua. Iya. Karena justru menurut gua agak lain tuh punya rasa BTS tuh atau promotionnya tuh yang grounded gitu. Iya, merakyat lah ya. Grassroots gitu, Iya, kayak iya. emang beneran di lapangan gitu. Iya. Kalau Ting Ning tuh bagus buat orang-orang yang di kota-kota gede. Yang di kota luar gak ngerti nih apa gitu. Iya. Agensi-agensi. Kayaknya gua Pesta Pora harus evaluasi lagi sih. Pesta Pora kayaknya harus Mau ulang, syutingnya ulang. kayaknya harus ada gua. Kayaknya kemarin pas reveal tuh Iqbal, belakangnya lu. Jadi ada shadow nih, ada lu lagi di shadow nih. Jadi di belakang shadow ada shadow. lagi gitu. begini ya. Lu tau gak sih meme Kevin Hart yang lagi begini? Iya, harusnya ada lu itu. Itu mungkin akan laku karena kan orang pasti pengen boykot kan. Tapi kan ada Iqbal jadi terpaksa nonton jadi double attack gitu. Jadi rasanya ingin nonton dan boykot gitu secara Kalau bersamaan. ada gua jatuhnya ada Aseng di belakang. Ada Jangan. Aseng. Udah Freeport Aseng lagi. Iya, antek asing kalau kata Pak Prabowo kan. Jadi tungguin aja tuh Pesta Pora next project dari Imaginary, ada agak lain 2 dari Imaginary yang genre-nya berbeda kan. Kalau kata Ernest sih satu-satunya IP-nya Imaginary ya. Ya, paling kuat. Agak lain ya. Jadi bakal dibikin modelnya kayak Warkop. Betul. Beda-beda genre. Beda-beda cerita. Yes, kali ini mereka ngambil genre yang juga cukup berani. Berani sekali sih. Nah, karena bawa plokis ya. Iya. Bawa plokis, komedi dan menghilangkan esensi horor. Iya. Padahal kalau menurut gua agak lain pertama, horornya tuh lucu banget anjing. Itu justru horornya itu loh yang lucu, apalagi yang pas itu batu nisan keluar api anjing. Menurut gua ini adalah tanda-tanda kesuksesan menurut gua. Dan kuburan di depan polsek anjing itu udah paling meledak ya. Salah satu yang pecah di Agalen 1 itu adalah yang benar-benar ger, itu adalah tampar-tamparan. Tampar-tamparan ini mana ya? Yang dia telepon terus pura-pura jadi tentara. Oh, itu gila itu. Iya. Itu adalah salah satu adegan Mata kiri mataku mata, ya. itu termeledak di Agalayan. Benar. Nah, ini di Agalayan 2 ini juga ada yang kayak gitu, Dok. Ada yang meledak. Ada banget. yang meledaknya sampai kemarin gue FGD sampai teriak semuanya, Dok. Sampai sampai begitu sambil ketawa-tawa. Cuma kan sekarang tergantung yang ini banyak apa enggak? Kalau sepi Enggak, juga. enggak tergantung yang ini adalah penonton apa awareness Iya. sebenarnya. Karena kan Ting Ning juga semuanya gitu. Sekarang teriak di kamar mandi begini, Mas. Iya. Jadi kita doain aja ya karena Imaginary ini kan mampu menerobos batas-batas rasionalitas Ya. genre film di Indonesia. Jadi kita harus doain Ko Ernest filmnya sukses-sukses. Jadi Benar. banyak genre-genre aneh keluar dari Imaginary. Harusnya gitu sih. Iya. Jadi semakin banyak juga orang-orang yang lahir Iya. lahir baru seolah-olah dibaptis, yang lahir sebagai orang yang baru merintis Betul. di Imaginary. Walaupun 1%. ya walaupun itu Fata Morgana ya. Iya, karena kan kita bukan perintis, bukan pewaris, kita kan pewarta, ya kan? Pewarta berita ya. Tapi karena tinggal 1%, jadi sampai jumpa. Terima kasih sudah menemani ngalor ngidul kita episode 1 ini ya. Ya. Jadi sampai jumpa semuanya di video selanjutnya. Dadah Bye. guys. Kali jadi terpaksa nonton jadi double attack gitu. Jadi rasanya ingin nonton dan boykot gitu secara Kalau bersamaan. ada gua jatuhnya ada Aseng di belakang. Ada Jangan. Aseng. Udah Freeport Aseng lagi. Iya, antek asing kalau kata Pak Prabowo kan.
Jadi tungguin aja tuh Pestapora next project dari Imaginary, ada Agaline 2 dari Imaginary yang genre-nya berbeda kan. Kalau kata Ernest sih salah satunya IP-nya Imaginary ya. Ya, Si paling kuat. Agaline ya. Jadi bakal dibikin modelnya kayak Warkop. Betul. Beda-beda genre. Beda-beda cerita. Yes, kali ini mereka ngambil genre yang juga cukup berani. Berani sekali sih. Nah, karena bawa plokis ya. Iya. Bawa plokis, komedi dan menghilangkan esensi horor. Iya. Padahal kalau menurut gua Agaline pertama, horornya tuh lucu banget anjing. Itu justru horornya itu loh yang lucu, apalagi yang pas itu batu nisan keluar api anjing. Menurut gua ini adalah tanda-tanda kesuksesan menurut gua. Dan kuburan di depan polsek anjing itu udah paling meledak ya. Salah satu yang pecah di Agaline 1 itu adalah yang benar-benar ger, itu adalah tampar-tamparan. Tampar-tamparan ini mana ya? Yang dia telepon terus pura-pura jadi tentara. Oh, itu gila itu. Itu adalah salah satu adegan Mata kiri mataku mata ya. ya, itu termeledak di Agaline. Benar. Nah, ini di Agaline 2 ini juga ada yang kayak gitu, Dok. Ada yang meledak. Ada yang meledaknya sampai kemarin gue FGD sampai teriak semuanya, Dok. Sampai sampai begitu sambil ketawa-tawa. Cuma kan sekarang tergantung yang ini banyak apa enggak? Kalau sepi juga. Enggak tergantung yang ini adalah penonton apa awareness Iya. sebenarnya. Karena kan Ting Ning juga semuanya gitu. Sekarang teriak di kamar mandi begini, Mas. Iya. Jadi kita doain aja ya, karena Imaginary ini kan mampu menerobos batas-batas rasionalitas Ya. genre film di Indonesia. Jadi kita harus doain Ko Ernest filmnya sukses-sukses. Jadi Benar. banyak genre-genre aneh keluar dari Imaginary. Harusnya gitu sih. Iya. Jadi semakin banyak juga orang-orang yang lahir Iya. lahir baru seolah-olah dibaptis, yang lahir sebagai orang yang baru merintis Betul. di Imaginary. Walaupun 1%. ya walaupun itu Fata Morgana ya. Iya, karena kan kita bukan perintis, bukan pewaris, kita kan pewarta, ya kan? Pewarta berita ya. Tapi karena tinggal 1%, jadi sampai jumpa. Terima kasih sudah menemani ngalor ngidul kita episode 1 ini ya. Ya. Jadi sampai jumpa semuanya di video selanjutnya. Dadah guys. Bye.